kuliah keperawatan dasar dengan materi pemeriksaan fisik secara holistik. Pemeriksaan fisik secara holistik ini adalah kita akan memeriksa fisik secara keseluruhan, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara-cara, prosedur-prosedur pemeriksaan fisik ya, mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melakukan pemeriksaan fisik mulai dari ujung rambut sampai dari ujung kaki. Yang pertama, jangan lupa periksa dulu tekanan darah pasien, suhu badan pasien, dan juga amati pasien saat pasien masuk ke ruangan kita. Jadi amati cara berjalan, amati juga caranya duduk pasien, dan amati postur pasien secara keseluruhan. Kemudian kita lanjutkan mulai pemeriksaan fisik dari rambut. Untuk pemeriksaan rambut, kita mulai dengan inspeksi. Coba dilihat warna rambut, karena warna rambut yang seperti jagung itu biasanya indikasi adanya kekurangan nutrisi. Jadi normalnya kalau di Indonesia warna rambut hitam. Coba diamati kulit kepala, bersih, kotor, atau mungkin ada luka di kulit kepala ya. Diamati, kita lihat secara mendetail ya. Kemungkinan ada luka ataupun yang lain. Kita lanjutkan palpasi. Jadi palpasi itu adalah kita tekan-tekan rambut dan kulit kepalanya. Mungkin ada benjolan. Apakah nyeri, Bu? Jadi ditanyakan ke pasiennya apakah mengalami nyeri saat ditekan-tekan. Nah, jika tidak ada masalah, lanjutkan ke pemeriksaan leher. Untuk pemeriksaan di kepala rambut ini tidak ada perkusi dan auskultasi, hanya inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan di telinga, kita mau melihat, jadi kita angkat telinga, ini daun telinganya, kita masukkan ya, kita nyalakan. Jadi dilihat apakah ada cairan, benda asing, atau mungkin kemerahan di dalam telinga. Untuk area mata, kita periksa daerah konjungtiva ya, kita tarik. Nah, apakah anemis atau tidak? Kalau merah begini berarti tidak ada anemis ya. Kemudian kita lihat lagi apakah sianosis atau tidak. Jadi ini kan merah. Kalau sianosis itu warnanya kebiruan. Ya, ini untuk mata. Kita lanjutkan ke pemeriksaan pupil. Jadi pemeriksaan reaksi cahaya ya, pupil terhadap reaksi cahaya. Jadi kita nyalakan ya, ini mati kemudian kita nyalakan. Ini namanya pen light ya. Pen light ini untuk melihat reaksi pupil terhadap cahaya. Nah, kita dari lateral ke medial. Jadi kalau kena cahaya itu dia menciut. Ya. Kanan kiri kita periksa. Nah, saat kena cahaya, pupil yang sebelumnya besar itu dia menciut. Itu berarti ada reaksi pupil terhadap cahaya. Pada pasien yang sudah meninggal, itu kalau kita pancarkan cahaya ke pupil, itu tidak mengecil, dia tetap midriasis maksimal. Jadi pupilnya itu tetap membesar, tidak mengecil sama sekali. Kita lanjut pemeriksaan di hidung. Kita lihat ya, kita tetap pakai senter ya. Terus kita lanjutkan ke mulut. Coba buka mulut, Bu. Nah, apakah ada gigi lubang ya? Apakah ada sariawan atau mungkin ada bercak-bercak keabu-abuan di langit-langit mulut? Ya, kalau ada bercak keabu-abuan, kemungkinan pasien kena difteri. Ya, makanya saya sampaikan di awal kita tetap pakai sarung tangan dan juga pakai masker. Selanjutnya adalah pemeriksaan leher. Kita inspeksi dulu apakah ada distensi vena jugularis. Jika ada distensi vena jugularis, kita bisa lihat di sebelah kanan kiri ini ya, ada benjolan. Ya. Bisa dilihat di gambar bagaimana kalau ada distensi vena jugularis ya. Terus apakah ada deviasi trakea? Jadi trakeanya itu geser ke kanan atau ke kiri. Dilihat juga apakah ada pembesaran dari tiroid. Jadi biasanya kadang ada yang membesar ini lehernya ya, di sini tiroid gitu ya. Terus kita palpasi mulai dari belakang telinga ya sampai ke depan. Kita rasakan apakah ada pembesaran kelenjar
limfe. Ya, jadi ada penyakit tertentu yang terjadi pembesaran kelenjar limfe, misalnya leukemia. Ya, untuk di leher tidak ada perkusi dan auskultasi. Sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan kuku jari tangan ya, sama pemeriksaan refleks. Jadi yang pertama adalah kita inspeksi bentuk jari, bentuk kuku. Jadi ini bentuknya normal ya. Biasanya ada yang bentuknya clubbing of finger. Clubbing of finger itu bentuk kukunya seperti sendok, bisa dilihat di gambar ya. Jadi ini bentuk normal. Kemudian kita periksa CRT. Jadi kita tekan di ujung jari. Nah, putih kembali merah ini harus kurang dari 1-2 detik. Jika kembali merahnya lebih dari 2 detik, berarti capillary refill time-nya memanjang. Biasanya ada penyakit di pembuluh darah, gangguan pembuluh darah, atau mungkin di jantung. Kemudian kita lanjutkan pemeriksaan turgor kulit. Turgor kulit itu untuk memeriksa apakah pasien itu mengalami dehidrasi atau tidak. Jadi pemeriksaannya cukup kita cubit. Nah, ini kembali dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi langsung, normalnya langsung kembali. Berarti ini tidak ada dehidrasi. Pada pasien yang dehidrasi, itu kalau kita cubit, itu dia kembalinya akan lama. Jadi pelan-pelan kembali rata. Ya, jadi ini normal ya. Kita lanjutkan ke pemeriksaan refleks ya. Kita refleks tricep di tangan. Ya, kita tekan di daerah belakang ini ya, tonjolan tulang ini ya. Nah, normalnya tadi waktu saya ketuk ini dia begini. Nah, ini berarti normal untuk refleks di tangan. Terima kasih Bu. Nah, untuk tangan ada kekuatan otot tangan. Jadi kita akan minta pasiennya untuk angkat tangan. Bu, minta tolong angkat tangannya. Tolong diturunkan lagi, angkat tangannya lagi. Nah, ini berarti kekuatan otot itu full 5. Jadi kalau pasien itu kekuatan ototnya 0, itu kita angkat, dia terangkat tapi akan kembali turun sendiri. Nah, ini berarti 0 ya. Jadi kekuatan otot ada 0 sampai 5. Kita lanjutkan ke pemeriksaan kaki. Jadi pemeriksaan kaki tetap sama dengan pemeriksaan tangan tadi. Ini adalah pemeriksaan ekstremitas ya, ekstremitas bawah. Jadi kita lihat jari-jari kaki, bentuk kuku di kaki, apakah ada clubbing of finger. Jadi tidak hanya di tangan ya, clubbing of finger itu. Turgor kulit juga bisa diperiksa di kaki. CRT juga sama seperti di tangan tadi, harus kembali kurang dari 1-2 detik ya. Kemudian kita periksa refleks kaki ya. Kita akan ketuk dengan hammer refleks di pertengahan antara tulang lutut. Ini ada agak cekung. Nah, tempat untuk ngetuknya di sini. Saya ketuk. Nah, kita coba perhatikan tadi ya. Saya coba ulangi lagi. Nah, kakinya tadi berupa ekstensi. Jadi ini adalah normal, refleks normal. Jadi tidak ada gangguan neurologi. Kemudian kita periksa kekuatan otot. Jadi kita minta, Bu, minta tolong kakinya diangkat. Nah, ini tidak ada masalah kekuatan otot. Jadi kalau tolong diturunkan lagi, Bu. Saya akan contohkan pada pasien yang mengalami gangguan kekuatan otot. Jika saya minta untuk angkat kaki, dia tidak mampu. Terus saya coba angkat, dia mampu. Tapi setelah saya lepas, kakinya akan turun sendiri. Nah, ini berarti dia mengalami gangguan di kekuatan otot. Nanti untuk kekuatan otot itu ada angka 1-5. Jadi 5 itu full penuh dia kuat. 1 itu berarti dia hanya bisa sedikit reaksi. 0 itu dia sudah tidak mampu bergerak sama sekali. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa melakukan bagaimana pemeriksaan rambut ekstremitas ya, tangan dan kaki ya. Kenapa dari rambut, wajah, dan leher tadi saya langsung lakukan pemeriksaan ekstremitas? Karena saat kita pemeriksaan dada dan pemeriksaan abdomen, itu pasien harus berbaring. Nah, kita akan lanjutkan ke pemeriksaan dada dan abdomen pasien. Kita minta pasien untuk berbaring.
Baik Ibu, sekarang saya periksa bagian dada Ibu ya. Sudah berbaring, permisi Bu, saya buka dulu bajunya. Jadi teman-teman jangan lupa kita selalu izin kalau mau membuka baju pasien untuk periksa. Ibu permisi, saya buka. Nah, karena ini pasiennya perempuan, jadi nanti kita bisa juga periksa daerah payudaranya Ibu. Yang pertama, jangan lupa semua pemeriksaan fisik di bagian manapun tetap harus inspeksi, dilihat ya, apakah warnanya warna kulit atau mungkin ada warna-warna lebam bekas perdarahan mungkin, atau bekas ada terkena benda tajam ya. Apakah simetris dada kanan dengan dada kiri, kemudian pergerakan dinding dada dilihat apakah simetris antara kanan dan kiri. Siapa tahu ada pernafasan paradoksikal, yaitu paradoksikal itu adalah nafas yang tidak sama naik turunnya dinding dada. Jadi kita inspeksi, kita hitung nafasnya selama 1 menit yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sebenarnya kita bisa pakai sarung tangan ya, tapi untuk memudahkan teman-teman melihat bagaimana caranya yang benar, saya skip untuk pemakaian sarung tangan. Kemudian yang kedua adalah palpasi. Jangan lupa palpasi itu adalah kita meraba. Ada palpasi ringan dan palpasi dalam. Kalau palpasi ringan kita cukup bisa dengan 1 tangan merasakan apakah ada benjolan, apakah nyeri Bu. Jadi tanyakan kalau pasien merasa nyeri. Kemudian bisa palpasi dalam ya. Atau kalau misalnya ada benjolan, kita bisa perdalam dengan 2 tangan untuk palpasi. Yang ketiga adalah perkusi. Jadi perkusi seperti video sebelumnya yang saya jelaskan bahwa perkusi ini menggunakan 3 jari agak renggang. Kenapa? Karena di dada itu ada tulang sehingga jari kita harus terletak di ICS. Kemudian kita ketuk ya. Kita mau mendengarkan suara paru. Jadi normalnya perkusi itu adalah suaranya sonor. Kalau nanti kita perkusi daerah jantung, ini nanti suaranya akan berubah peka, dullness, karena suara cairan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan auskultasi. Jadi auskultasi ini adalah mendengarkan suara nafas. Suara nafas ini kita mulai dari suara nafas trakea, nafas Ibu ya, suara bronkial, kemudian bronkofesikuler, sambil kita dengarkan apakah ada ronki, wheezing ya, pleural friction rate itu kayak bunyi amplas gitu ya. Kemudian di vesikuler, vesikuler ini di semua lobus paru. Jika pada wanita karena ada payudara, mame, kita bisa gunakan punggung. Kita minta ibunya miring atau kita minta ibunya duduk gitu ya. Itu untuk dada. Kemudian kita tekan daerah inguinal kanan dan kiri, apakah ada benjolan ya. Jadi kalau nyeri kemungkinan ini bisa masalah di usus atau mungkin masalah di daerah produksi perempuan. Dan yang terakhir kita di bawah umbilikus ya, ini suprapubik ya, ditekan apakah ada distensi ya. Kalau ini distensi kemungkinan ada retensi urin karena daerah suprapubik. Ini untuk palpasi. Kemudian kita lanjutkan perkusi di abdomen ya. Nah, perkusi kita ketuk-ketuk ya. Suaranya di abdomen normalnya itu adalah suara timpani. Jadi suara timpani, suara udara di abdomen ya. Dan kita lanjut auskultasi. Untuk auskultasi itu kita auskultasi bising usus untuk abdomen. Jadi kita taruh di bawah umbilikus. Jadi kita dengarkan, kita bawa jam tangan ya, kita dengarkan selama 1 menit berapa kali bunyi bising usus. Jadi bunyi bising usus itu 1 kali bunyi begini, kerucuk 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 kerucuk, berhenti. Itu 1. Kerucuk 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 2. Jadi selama 1 menit itu berapa? Bunyi bising usus normal itu sekitar 6 sampai 12 kali per menit. Nah, setelah pemeriksaan abdomen tadi kita lakukan, yang biasanya kita lakukan adalah pemeriksaan genitalia. Tetapi perlu diingat teman-teman, pemeriksaan genitalia ini sangat privasi sekali. Jadi, jika memang tidak ada keluhan pasien terkait reproduksi organ genitalia,
kita boleh tidak periksa pasien ya. Tapi memang kalau keluarnya di situ ya mau tidak mau kita akan periksa bagian genitalia pasien. Baiklah, itu tadi pemeriksaan fisik secara menyeluruh ya, mulai rambut sampai ujung kaki, atau biasa kita sebut dengan pemeriksaan metode head to toe. Jadi metode head to toe itu memang metode yang sering kita gunakan untuk memeriksa pasien di rumah sakit. Jadi pemeriksaan fisik ini masih dalam tahap pengkajian. Di tahap pengkajian itu ada anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Semoga pemeriksaan fisik yang saya sampaikan hari ini bisa teman-teman pahami dan teman-teman praktekkan saat teman-teman nanti kerja di rumah sakit, atau bisa juga dipraktekkan sekarang menggunakan teman-temannya sendiri dan juga menggunakan pantom yang ada di laboratorium masing-masing. Semoga bermanfaat dan kalian semua bisa memahami dengan baik dan benar. Sampai ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.